Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya ya untuk pertemuan kali ini tadi karena ada kendala sinyal yang menghilang dan juga listriknya padam sehingga Ibu tidak bisa melanjutkan pembelajaran dengan menggunakan Google Meet. Nah, untuk itu supaya kalian tetap memahami materi pada hari ini, Ibu akan membuatkan video. Nah, agar ukurannya tidak terlalu besar, nanti akan Ibu bagi menjadi beberapa bagian. Nah, hari ini kan kita akan belajar tentang mutu dari bensin. Tapi sebelum itu coba kita review terlebih dahulu ya. Nah, ada kegunaan minyak bumi. Kemarin kita sudah mempelajari ya, ada gas, kemudian ada petroleum ether, ada bensin, ada nafta, kerosin, aftur, solar dan minyak, kemudian ada residu. Residu ini ada beberapa ya, ada minyak pelumas, ada parafin, dan juga ada aspal. Nah, untuk kegunaannya dia itu yang gas ya, dia sebagai bahan bakar LPG. Ada yang pelarut, bahan bakar kendaraan, nah bahan kimia, rumah tangga, bahan bakar mesin pesawat terbang, dan lain sebagainya. Ini sebagai pendahuluan aja, review ya untuk pertemuan yang kemarin. Oh iya, Ibu mau menambahkan, misalkan nanti jika ada pertanyaan mana fraksi yang keluar dulu, nah itu jawabannya adalah yang titik didihnya itu yang paling rendah ya. Jadi nanti dari gas dulu, kemudian petroleum ether, kemudian bensin, kemudian nafta. Itu nanti kalau pertanyaannya manakah fraksi yang keluar lebih dulu, kalian cari yang titik didihnya itu lebih rendah dulu, itu yang keluar. Oke, next ya. Nah, sebelum kita masuk ke kualitas atau mutu bensin, mungkin dari kalian ini semuanya pernah ya ke SPBU. Nah, di SPBU itu ada berbagai macam bensin ya. Ada premium, ada pertalite, ada pertamax, ada pertamax plus, ada juga pertamax turbo. Nah, dari macam-macam bensin tersebut ada solar juga pastinya ya. Nah, dari macam-macam bensin tersebut itu juga memiliki berbagai variasi harga toh. Ada yang paling murah, ada yang paling mahal, ada yang tengah-tengah harganya. Nah, dari harga bensin yang ada di SPBU itu yang beraneka ragam, disitulah juga ada kualitas atau mutu bensin itu sendiri. Jadi kalau misalkan harganya mahal ya berarti dia kualitasnya yang paling bagus. Nah, itu akan kita pelajari di pertemuan kita. Untuk bensin sendiri itu terdiri dari dua senyawa, yaitu isoktana dan juga N-heptana. Kemudian angka yang digunakan untuk menentukan mutu dari bensin disebut bilangan oktan ya. Bilangan oktan itu digunakan untuk menentukan mutu dari suatu bensin. Bilangan oktan sendiri adalah bilangan yang menunjukkan jumlah isooktana. Jadi bilangan oktan itu dia menunjukkan jumlah isooktana ya. Setelah slide ini nanti akan ada contoh soalnya. Nah, kemudian untuk isooktana sendiri itu nama lainnya adalah 2,2,4 trimetilpentana. Kita next. Nah, di sini ada macam-macam bensin. Yang pertama ada premium, ada pertalite, ada pertamax, dan juga pertamax turbo. Nah, di sini masing-masing ya ada bilangan oktannya tuh 88. Kemudian kalau pertalite bilangan oktannya 90. Kalau pertamax bilangan oktannya 92. Kemudian kalau pertamax turbo bilangan oktannya itu 98. Nah, kalau kita uraikan ya nak, dari tadi ya yang sebelumnya itu bilangan oktan dia menunjukkan jumlah dari isooktana. Jadi bilangan oktan itu dia menunjukkan jumlah dari isooktana. Kalau bilangan oktannya 88 berarti jumlah isooktananya juga 88.
Kemudian sisanya adalah miliknya dari N heptana. Nah, kenapa bisa 12? Nah, itu caranya gini. Kan 88% ditambah berapa supaya bisa jadi 100%. Nah, biar jadi 100% maka sisanya adalah 12%, sehingga N heptana itu 12%. Selanjutnya pertalit. Nah, pertalit itu bilangan oktannya 90. Tadi kan bilangan oktan dia menunjukkan jumlah dari isooktana, sehingga jumlah dari isooktananya 90%. Kemudian sisanya berarti jumlah dari N heptana. Nah, kalau dia di sini 90, sisanya berapa biar jadi 100? Kan berarti masih 10%. Seperti itu, nggih. Kemudian untuk pertamax dengan bilangan oktan 92. Tadi bilangan oktan menunjukkan jumlah dari isooktana. Kalau bilangan oktannya 92, maka jumlah isooktana juga 92. Selanjutnya biar jadi 100, maka N heptana atau jumlah N heptananya adalah 8%. Jadi nanti jumlah antara isooktana sama N heptana kalau dijumlah itu sama dengan 100. Ya, 100% gitu. Next. Nah, satu lagi di sini ada pertamax turbo dengan bilangan oktannya 98. Bilangan oktan tadi dia menunjukkan jumlah isooktana. Kalau dia bilangan oktannya 98, berarti isooktananya juga 98. Kemudian sisanya adalah N heptana. Nah, biar jadi 100 gimana? Caranya 100 dikurangi 98. Kan dia 2. Berarti nanti sisanya 2% N heptana. Begitu ya. Jadi, semakin tinggi nilai bilangan oktan, maka akan semakin baik mutu atau kualitas dari bensin. Ya, semakin tinggi. Nah, tadi di sini ya pertamax turbo dia 98, kemudian pertamax dia 92 bilangan oktannya, kemudian pertalit dia bilangan oktannya 90. Nah, dari itu tadi kan yang paling tinggi bilangan oktannya si pertamax turbo, yaitu 98 ya. 98. Kalian coba lihat harganya si pertamax turbo. Pertamax turbo itu berapa? Dari pertalit sama pertamax kan yang paling mahal itu si pertamax turbo, ya kan? Jadi berbanding lurus antara bilangan oktan dengan kualitas si bensin. Semakin tinggi nilai bilangan oktan, maka akan semakin baik mutu atau kualitas dari bensin. Nah, selain dari bilangan oktan, mutu bensin yang bagus itu bisa dilihat dari pembakarannya sempurna atau tidak. Kalau dia pembakarannya sempurna, berarti dia mutu bensinnya tuh bagus. Kemudian jelaga atau pengotornya sedikit. Kemudian jumlah atau ketukan atau knockingnya sedikit. Knocking maksudnya gimana ini, Bu? Nah, jadi jumlah ketukan. Ketukan itu kalau misalkan kalian menyalakan motor ya, mau naik motor, menyalakan motor. Nah, itu kan seharusnya tidak ada suara ketukan, jadi suaranya halus. Tapi kalau dia itu si motor tersebut kok diisi dengan bahan bakar yang kurang tepat, nah di situ akan terjadi pembakaran yang tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Karena si mesin nanti akan dituntut untuk bekerja lebih keras lagi. Yang mana kan pada setiap kendaraan itu dari pabriknya sendiri itu sudah didesain lah, disarankan sebaiknya kendaraan seperti ini, merek ini, versi ini sebaiknya itu pakai bahan bakar yang ini. Nah, di situ kalau kalian kurang tepat dalam menggunakan, maka kerja dari mesinnya itu akan lebih keras, lebih berat. Nah, di situ akan terjadi pembakaran yang tidak sempurna. Jadi pembakaran yang seharusnya sempurna, kalau dia pembakarannya sempurna maka tidak akan menghasilkan knocking.
tapi di situ pembakarannya tidak sempurna, sehingga di situ akan muncul knocking atau ketukan, tek 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 gitu. Jadi kalau nyalakan motor kok ada suaranya kayak tek tek tek, nah itu namanya ketukan atau knocking, kayak gitu ya. Oke, kemudian untuk cara meningkatkan kualitas bensin. Nah, itu dengan cara ya bisa dilakukan dengan cara menaikkan bilangan oktan. Misalnya tadi kayak premium, ada pertalite, ada pertamax plus. Nah, itu kan kualitasnya beda-beda. Nah, di situ kenapa bisa ada pertalite, pertamax dan seterusnya dengan kualitas yang berbeda-beda? Nah, itu juga tidak lepas dari penambahan yang namanya zat aditif berupa TEL dan juga MTBE ya. Jadi ada TEL sama MTBE. Nah, kalau si TEL ini atau tetraetilet dengan rumus kimia PbC2H5, dia itu sifatnya merugikan ya atau berdampak negatif. Kenapa? Karena nanti hasil pembakarannya dapat menempel pada mesin kendaraan. Selain itu juga dapat menyebabkan polusi. Biar dia tidak menempel pada kendaraan, sehingga dia perlu ditambahkan senyawa C2H4Br atau 1,2 dibromometana yang dapat mengikat Pb menjadi PbBr2. Nah, yang menyebabkan polusi itu yang ini, Pb menjadi PbBr2. Itu nanti dia yang akan menyebabkan polusi. Sebenarnya dia bisa menaikkan bilangan oktan sehingga bensinnya kualitasnya menjadi lebih bagus. Tetapi ada dampak negatifnya, yaitu dari dampak pembakarannya, hasil pembakarannya itu ternyata menimbulkan polusi yang merugikan lingkungan. Kemudian untuk itu TL saat ini sudah tidak digunakan lagi ya. Saat ini itu yang digunakan yaitu bahan aditif berupa MTBE atau metil tertiary butyl ether. Seperti itu.